takut banget buat nggak diterima sih kalau gue. Iya, kalau gue juga takut itu. Gue seorang Aci Resti gitu, masa nggak diterima. Misalkan dulu Aci kenal sama Teh Popi lebih awal, misalkan kayak gitu kan. Tapi tetap aja lo nggak tahu dalamnya main cantik seperti apa. Tapi kalian sendiri sebenarnya pasti ada insecure. Oh iya dong. Mari kita ceritakan. Apa insecure kalian? Kita ceritain insekuritas kita gimana dan gimana cara kita berdamai sama hal itu. Nah, Boleh. Tapi kalau gua tuh insecure appearance atau penampilan Kamu secara perfect banget loh. Gak mungkin. Nggak ada tuh. menurut gue sesimpel orang tuh nggak bisa menerima perbedaan aja sih. Iya kan? Menjadi orang berbeda kenapa? Lo anjing. Beda itu kalau lagu kelas dua gigi tinggal dua. Kalau Aci kurang dua. Kagu, kenal gak sih sama anak-anak main cantik katanya? Emang kalau mau gabung gitu gimana gitu kan? Pasti banyak yang nge-DM ke kalian juga kan? Banyak sih, banyak. Ada. Nah, terus yang pertanyaannya adalah, Kak, emang harus motornya tuh harus custom ya? Soalnya saya insecure katanya gitu. Motor kita motor apa matic biasa gitu katanya. Bahkan saya ada yang dibonceng katanya gitu. Jadi motor gitu. Iya, ada yang bilang juga kalau pakai Supra galon boleh nggak? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga, itu profesi. Iya, Nanti galon kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau untuk mau gabung di main cantik, motor bisa apa aja. Roda satu juga kalau lu memang gitu. Gitu ya. Iya, tapi kayaknya lu lebih cocok deh. Iya. Bener-bener pakai bani ya. Udah pas banget ini mah gitu. Iya. Jadi aman. Sebenarnya aman-aman aja sih ya. Tapi yang terpenting itu udah punya SIM. Terus motornya juga bukan motor yang kayak curian atau motor bodong. Motor kita harus sesuai dengan peraturan yang ada. Betul. Dan motornya jalan dong ya pasti. Iya benar. Jalan kita semua ditabrak-tabrakin. Jangan. Si ini mau ikut, lu katanya mau ikut juga. Iya, soalnya belum punya motor di Jakarta. Lu bisa pakai motor gua ada. Boleh nih. Enggak teh, dia motor teteh kurang geter, dia pengen yang geter banget. Traktor aja bisa. Dia pengen yang geter banget. Traktor coba buat rumput kayak gitu ya. Bajai. Itu dari banyak juga kira-kira. Supra geter. Supra geter bener juga bisa sih, bisa Supra sih. geter. Boleh. Jadi intinya apapun motornya boleh datang. Boleh ikut. Nah, cara ikutnya itu gimana sih? Apakah kayak ngetok-ketok ke rumah Teh Popi, Teh mau ikut ke kosan Aci dan ke Depok kayak dulu Itu gitu. penguntit ya. Agak baby render apa render ya? Iya, baby render. Render. Gimana kalau mau ikutan gimana sih? Sebenarnya kalau mau ikutan, pantengin aja Instagramnya Main Cantik Indonesia. Jangan lupa follow. Iya, jangan lupa follow. Udah gitu, misalkan kalau kita mau sunmori dan itu open for public, itu tinggal misalkan tikumnya di mana, datang aja. Sebenarnya sih kayak gitu, nggak usah malu-malu, cuek aja gitu. Woman only? Sebenarnya sebenarnya harusnya perempuan gitu ya. Cuma kan kadang-kadang dari kita aja kita ada pasangan gitu. Benar. Sebenarnya gitu, tapi mungkin yang di shoot ceweknya aja, cowok-cowoknya nggak gitu kelihatan gitu. Tapi mau ikut kalau ada cowok yang ngerasa cantik boleh ikut? boleh kan? Karena main cantik kan? Betul. Iya. Emang kamu merasa cantik? Aku sih flawless. Nah, tadi kan sempat ngebahas kenapa gitu sempat ada yang kayak aduh jadi insecure gara-gara motornya tuh mungkin kayak ya nggak sama motor-motor yang kita pakai gitu, atau mungkin size-nya lebih kecil, atau mungkin motor yang biasa dipakai kerja. Sebenarnya nggak usah ngerasa kayak gitu sih ya. Karena kita tuh maksudnya main cantik tuh jalannya kayak ya udah yang penting kebersamaan, yang penting suportif, yang penting ya menjunjung tinggi nilai ke perempuanan itu, kita saling rangkul, kita saling support seperti itu sih. Jadi nggak usah insecure lah. Tapi mungkin emang beberapa orang kan suka kepikiran teh kalau yang soal kayak gitu-gitu, apalagi dia baru mau masuk ke circle yang baru nih. Benar. Karena aku juga kan diajak sama Teh Popi kan, yang awal-awal ayo motoran sampai 3 kali, pas ketiga kalinya baru gue mau karena anjir nggak enak nih, selalu menolak. Kenapa gue menolak? Karena motor gue juga nggak gimana? Culture gitu ya? Iya. Iya. Aci itu perasaan Aci Iya, ada kayak gitu. ada kayak aduh nanti mereka pada Teh Popi kan motornya gede semua kan. Terus gue baru ingat waktu itu tuh lu baru ngejual si PTX gua. Jadi kayak kan motor Aci Vespa kan. Terus yang tahun 2012 gitu yang Matic, dan kayak aduh gue nggak apa-apa nih naik ini, sedangkan yang lain gue lihat di di sosmednya Main Cantik kayak
ya mereka pada mogean kayak Celi, Chopper gitu-gitu kan. Terus kayak nggak apa-apa nggak ya motornya ini. Terus gue kayak gue datang aja dulu lah. Makanya Aci bilang Aci bonceng aja nggak apa-apa gitu. Tapi benar Ci, tapi benar maksudnya kayak yang Aci bilang tadi masuk ke circle baru tuh kita tuh selalu bikin asumsi tentang circle itu akan berpikir apa tentang kita. Iya. Dan apalagi maksudnya kalau gue pribadi tuh selalu punya pengalaman yang kurang mengenakan dan gue bisa mengakui sampai hari ini pun gue masih punya insecurity atau kekhawatiran terhadap diri sendiri gitu. Iya. Kayak Enggak sih? gue apa namanya? Motor nanti gue biasa aja. Iya, nanti ntar- dibully nggak ya gitu. Iya, yang paling takut dibully bener sih. Walaupun sebenarnya kadang gue bisa nge-counternya gitu. Iya gitu kan. Tapi kan Pak, kita mikirin pahitnya ya. Benar. Orang-orang yang banyak apa ya, suka ya overthinking juga ya kan. Benar. Padahal Aci nggak usah ngerasa gitu sih sebenarnya kan sebenarnya ya. Aku tuh baru tahu loh Aci ngerasa maksudnya kayak Aci jadi insecure gara-gara motor Aci waktu itu kan maksudnya belum Seperti sekarang. jerum gitu kan. Terus di sisi lain Aci kenapa sampai kayak 2 kali menolak gitu kan. Sebenarnya sih harusnya biasa-biasa aja ya. Tapi kan beda ya kalau memang Bener. insecure orang itu masing-masing tuh kadang di luaran sebenarnya nggak apa-apa kok lu nggak apa-apa. Betul. Tapi dalam diri tuh karena kita overthinking juga. Iya, benar. Jadinya itu yang ngeblok kita ujung-ujungnya kita nggak lepas gitu kali ya. Tuh. Tapi emang takut banget buat nggak diterima sih kalau gue. Iya, kalau gue juga takut itu. Gimana kok seorang Aci Resti gitu masa nggak diterima? Jangan marah, jangan marah. Di lingkungan yang akhirnya kayak terlalu asing buat kita meskipun misalkan dulu Aci kenal sama Teh Popi lebih awal misalkan kayak gitu kan, tapi tetap aja lo nggak tahu dalamnya main cantik seperti apa ya nggak sih. Jadi kayak asumsi-asumsi itu kayak apa menggerogoti pikiran sampai akhirnya kayak gue jadi insecure. Tapi katanya ada beberapa faktor yang menjadikan kita insecure karena gue nggak bawa handphone ada di grup WhatsApp. Handphonenya di satu lagi. Ada nih. Benar. Oke, yang pertama ya kan. Nih. Apa Teh? Yang pertama itu kurang percaya diri dan kecemasan sosial. Tuh, tadi Social Aci anxiety kecemasan. istilahnya. Keren. Iya. Bahasa Inggrisnya doang sih tinggal ditranslate. Ya, kecemasan sosial kadang kayak apa? Coba ada penjelasannya nggak Teh? Ada. Jadi penyebab insecure pada remaja yang pertama adalah munculnya perasaan khawatir terhadap penilaian buruk dari orang lain. Oh berarti kita masih remaja. Enggak gitu kesimpulannya. Kosong, bocah. Fotonya kencang banget sih. Itu ya. Nah, Tapi benar. Kajunya ibu ya jelas. lanjut ya. Ini Apa satu tuh? kesimpulannya nih, mbaknya nih, mohon maaf nih. Mbak dengerin dulu ya Pak. Oh, iya, siap. Apa yang kedua? Nih, terusnya, sehingga seorang merasa cemas saat bertemu dengan orang di sekitarnya, terutama yang melibatkan orang banyak. Dan hal ini biasanya dipicu oleh pengalaman masa lalu. Ih, benar. Seperti pernah dikucilkan dari lingkungan pertemanan. Aku banget. Pengakuan orang tua yang menekan. Tuh, ada nggak? Aku banget. Ditekan namanya. Pas dilihat ternyata juga Cepol lagi. Pas kecil lu suka gitu nggak? Ngomong lagi. Ngomong. gitu ya kayak. Gitu ya. Jangan kita dulu gitu. Iya. Iya benar. Jadi kayak Makanya sekarang kita lucu banyak traumanya. Iya. banyak tertekan. Tapi sebentar, itu kan kita ngomong zaman dahulu karena memang kita banyak dibuat trauma. Makanya Betul. kita sekarang seperti ini. Gimana anak sekarang ya? Yang bentar-bentar ada apa laporan, bentar-bentar apa namanya? Manja itu ya? Gimana ya? Tapi sebenarnya aku ngeliatnya bukan manja, tapi lebih kayak ke kebanyakan problem yang zaman dulu kan feeling kita tidak divalidasi kan iya. gitu. Jadi sekarang tuh kayak bukan terkesan manja, cuman kayak yang memvalidasi feeling, mungkin maksudnya itu pengen divalidasi mungkin ya. Insecure Mungkin. nggak anak-anak sekarang sih? Lebih banyak insecure Wah, nggak sih? kayaknya sih Kayaknya mungkin masih banyak teh yang masih banyak, insecure, Mas. masih banyak. Tapi kalian sendiri sebenarnya pasti ada insecure. Oh iya dong. Oh, mari kita Iya. ceritakan. Gini ya, Apa insecure lu kalian? kira tampang Poppy Sofia yang kayak begini kelihatannya pede banget, kagak insecure. Apalagi gua bentuknya kayak begini. Apalagi gue ya. Insecure lah pasti. Jadi siapa yang mau ngeduluin? Jadi aturannya kita ceritain insekuritas kita gimana dan gimana cara kita berdamai sama hal itu. Nah, Boleh. Gabrek. Gabrek ya. Lu siapa dulu tuh? Om Pimpa Ayung Gambreng. Ya. Lagi
Muter sini ya, muter sini dah. Gitu ya. Terakhir. Ya, oke. Apa-apa. Oh, cap-cip aja. Gimana nih? Kalau Apa gua- nih Mbak yang insecure ini? Apa yang saya insecurein? Apa nih? Udah. Oh, udah, oke. Se. Dulu tuh gue insecure banget sama, sama hidung dan bibir gue. Oh. Gue tuh sampai dulu tuh kecil dan sampai gede lah, ABG gitu. Nah, ini yang bikin insecure nih. Ini yang bikin insecure nih. Ini nih yang gini nih. Iya. Iya, hidung gue gede, sampai gue dikata bekantan. Lu tahu bekantan ikonnya Ancol kan? Dufan. Iya, oh iya, Dufan, iya Dufan. Dufan. Gue dibilang bekantan Dufan. Karena hidung gue tuh sebelah sini kayak gede. Tenang, masih gedein dia kok. Iya, benar. Kalau di sini bekantan mah ada Benar Mbak. juga. Bisa ngadain CFD di dalam. Iya, tapi Saking gedenya. iya benar. Santai. Tenang, tapi ternyata banyak manfaatnya hidung besar tuh. Contohnya lu bisa ngumpetin contekan dong. Sumpah sih lu gitu dulu. Enggak dong. Tinggalnya berleher. Gitu. Terus kayak zaman sekarang malah jadi sebuah tren hidung besar tuh. Oh, gitu. iya juga ya. Oh, yang Bibir besar para juga. Benar, ina-inu bibir itu ya? Iya. Para ina-inu yang Iya. orang besar. Ani maksud lo. Iya, Ani. Itu kekasaran. Nah, ini mah itu ya, gitu ya. Pada Ya. Iya. tersinggung kalau Oke. dibilang itu ina-inu aja. Iya, ya. inu. Nganu si Anu. Itu gitu. pas remaja maksudnya. Pas Fi? dari kecil sampai remaja gue tuh insecure sama hidung sama bibir, doer. Bibir lu Kylie Jenner kan sekarang gitu Iya, semua orang. malah sekarang jadi tren. Itu dah. Bener. Oh, orang ada tuh ya yang kayak di apa namanya yang buat Filler. Ya yang kayak bukan yang kayak alatnya yang gini tuh Sedot, sudah bekam. dibuka langsung. Iya, yang gede-gede gitu ya. Itu mah dia goblok. Iya, emang goblok. Iya. Iya. Tapi akhirnya lu berdamainya gimana? Berdamainya setelah kayak gue ngeliat orang-orang malah pengen Bibir pengen bagus bibir tuh, doer gitu. Dan Terus kayak, mungkin Vio menemukan circle yang tepat yang benar, betul. Circle juga ngaruh Betul, ya. lo sesimpel nggak di situ aja lo. Iya. Orang-orang itu tuh Jangan berubah karena orang lain ya. betul sekali. Betul. Tapi pasti ada aja tuh halangannya pas kita udah mulai mencoba untuk kayak berdamai sama apa yang Diri kita sendiri. insecurein gitu. Pasti ada aja tuh orang-orang ngehe yang Iya. ngingetin lagi gitu. Iya, iya. Kayak nggak demen banget gitu orang Iya, kayak sehat gitu kan Pernah, sebenarnya. pernah. Iya. Pernah Ada kayak ya? ngapain sih gitu loh. Terus lu balas nggak sempet kayak marah nggak sempet tersinggung nggak gitu? Gue kan orangnya fake ya, jadi depan dia gue enggak, di belakang gue gerendeng. Benar. Tapi tuh tetap aja kena gitu kan. tuh Kayak nggak serem sih. gerendang gitu. Apalagi lihat udah pakai ini mangsa Ini tato gue, tato komeng. Wah, itu gitu. Kebayang gerendangnya tuh di otak gua kayak wah gitu kayak dumel Iya saha ya, aing mau banget ya. Iya sah, Iya. ini mau neteh gitu. Tapi dulu memang susah lah ya, Via, maksudnya dealing sama situasi itu Karena susah ya. dari situ juga gue berangkat dari keluarga gue sendiri sih. Kakak gue demen banget ngecengin gue dulu. Doer. Kakak lu apa insecure-nya? Ada nggak? Banyak banget dia. Biasanya yang ngecengin kita orang-orang yang insecure juga. Kayak projecting istilahnya tuh Iya. kayak apa ya, projecting tuh ngarahin ketakutan diri dia sendiri tuh Jadi di orang lain. dilimpahin ke orang lain gitu ya. Ah, jahat banget kamu, Iya Mbak. Bisa Nggak apa-apa. Tapi kalau gua tuh insecure Kamu apa? appearance atau penampilan Kamu secara perfect banget keseluruhan. loh. Gak mungkin. Nggak ada tuh. Lo tau kan dia orang efek. Iya fake dari tadi kan. Orang bilang kayak, karena ini tuh tapi didasari gue baru sadar gitu kayak jadi di tahun 2010 2011 tuh gue main Tumblr. Blogspot, Tumblr. Oh, gue kira Tumblr. Iya, Tumblr ada kan kayak blogspot gitu lah zaman dulu ya. Nah dulu tuh gue terinspirasi sama salah satu fashion blogger namanya Diana Rikasari. Jadi kalau misalnya ada yang tahu Diana Rikasari zaman dulu tuh sebelum ada istilah OOTD sekarang, dia tuh ngeblok aja pakaiannya gitu, kayak kan dia warna-warni, pokoknya bagus Iya, yang dia pakai. iya, gua tahu lagi. Iya kan? Nah zaman dulu tuh gue sok-sokan baru dibeliin kamera digital, dan gue kan dulu tuh into fashion, sampai sekarang akhirnya enggak lagi. Beneran, gara-gara kejadian ini. Jadi dulu tuh OOTD-an gitu, sampai akhirnya akun Tumblr gue itu tersebar di Twitter. Nah ada yang nge-mention tuh akhirnya ke akun gue kayak, terus gue mikir awalnya, wih
gue terkenal nih gitu kan awalnya kan. Tapi makin malam itu makin ngebully kata-katanya. Hah? Jadi Yang nyebarin siapa? nah ntar gue ceritain. Jadi kayak ada satu akun ini yang nyebarin, pokoknya jadi foto-foto gue tuh di share gitu kan, terus dikatain lu pokoknya dari yang paling biasa aja sampai yang paling buruk deh dikatain. Gue dikatain mutan. Maaf gue ketawa tapi kayak Lucu banget sekarang. Gua ketawa. Karena pilihan bener gue pun sekarang jadi ketawa gara-gara tapi dulu tuh sedihnya adalah jadi dulu tuh fashion androgyny itu baru masuk ke Indonesia gitu yang kayak unisex lah istilahnya sekarang unisex gampangnya gitu. Dan ya gue paham sih emang di gue nggak cocok gitu ya, kayak gue pakai sepatu Lady Gaga ke perpisahan sekolah gue. Ya emang di orang-orang wajar gitu sebenarnya kan. Cuman pada akhirnya itu tuh dibully di Twitter kayak gitu sampai hampir trending gitulah pokoknya. Jadi sampai sekarang kalau misalkan lo masih ngetik nama itu sebenarnya masih ada. Oh gue ketika sekarang. Nanti gue kasih tau karena kasihannya adalah jadi sedihnya teh ya. Maksudnya itu tuh yang ngata-ngatainnya orang-orang dulu ya. Aku inget banget ketika buka akunnya yang kerja di fashion magazine besar di Indonesia. Kok gitu? Apa? Sebutin. Nanti dong, off air aja. Tapi dan dia tuh nggak sadar sampai hari ini masih ada arsipnya. Jahat banget. Kayak itu tuh akhirnya dari situ tuh ngerasa kalau misalkan gue nggak pantas ini kali ya. Ada bekerja di dunia fashion sampai akhirnya dari yang tadinya ngebet jadi fashion blogger tapi sadar diri karena secara modal nggak ada, modal itu baik dari finansial dan juga look gitu kan. Sampai akhirnya gue nggak berani ngeliatin muka gue sampai tahun 2015 di Instagram. Dari tahun? Dari tahun 2010. 2011. Tuh lihat tuh akibat yang kayak gitu-gitu itu bisa 5 tahun bikin Guf nggak Betul. berani bikin apa maksudnya kayak muncul gitu kayak sebagai diri sendiri. selfie gitu gue nggak berani karena kayak emang jelek banget kali ya gue ya gitu. Menurut gue sesimpel orang tuh nggak bisa menerima perbedaan aja sih. Iya kan? Menjadi orang berbeda kenapa? Salah. Maksud gue lebih kayak ke dulu tuh mikir kayak oh ini sorry banget misalnya trigger warning. Gue paham sih POV orang yang dirundung di online terus akhirnya mengakhiri hidupnya wajar karena waktu itu tuh Ya. lumayan jadi bikin ini. Nah sampai akhirnya ini udah bertahun-tahun aku juga sudah dealing dengan diriku sendiri gitu kan. Satu hari ada temen yang temannya kenal baru gitu, ketemu di Bali gitu kan. Terus akhirnya pas kenalan nama, oh lu tuh Goofy Perdana kan? Terus dia bilang kayak, gue mau minta maaf boleh nggak? Jadi ternyata dia itu yang ngeblas orang di balik akun itu. Terus akhirnya kayak yang karena lagi-lagi sudah beberapa tahun kemudian ya, itu kayak kejadian 2018 deh. Setelah kejadian gue cerita kayak ya sekarang sih gue berterima iya dulu tuh prosesnya berat banget. Tapi gue berterima kasih sekarang kalau misalnya gak ada proses itu gue gak akan nemuin diri gue yang sekarang. Betul. Tapi sayangnya gue harus belajar dengan fase seperti itu gitu. Iya. Nah itu maksudnya kayak menjadi dan cara dealingnya adalah ibuku sih yang ngomong waktu itu kayak ya satu hal sih yang nggak dipunyain sama orang-orang itu ketika ngeliat foto gue pakai baju-baju yang fashionnya cukup aneh-aneh itu, dia nggak punya keberanian kayak kamu, terusin aja kayak Itu Mantap. Keren banget. itu yang banget sih, Mam. itu akhirnya tuh yang ngerubah mindset aku sekarang kayak ya udah maksudnya emang ada orang yang terlahir fotogenik, ada orang yang kayak gue fotokopi mukanya. Jadi pada akhirnya kayak maksudnya apa ya sekarang tuh lebih kayak ke ya udah ada kemampuan lain yang bisa dilihat kalau misalkan physically gue memang tidak memenuhi standar yang orang lain dan gue juga nggak peduli juga sama standar itu gitu sebenarnya. Jadi sekarang jauh lebih bisa iya deh lu cakep tapi lu nggak lucu gitu kan. Iya benar. Yang penting wangi. Yang penting wangi sih. iya. mau mandinya berapa hari yang lalu juga yang penting Betul, wangi. yang penting wangi. Gue boleh OOT gak sih? Apa? Ngomongin Out of wangi. topic apa? Kenapa? Dia nanti aja. Bener-bener ya. Itu sih kalau dari gue, Aci.
Keren Iya ya. sih, keren sih, Kak Guf. Keren. Karena- Aku salut banget sih. Amin. Salut banget. Karena Bagus tapi. walaupun cuman apa ya, kan itu istilahnya nggak diomongin langsung kan di sosial media gitu, yang dimana kita juga nggak tahu itu orang Iya. ngetiknya lagi sambil ngapain, apakah dia emang serius mau ngebully kita atau emang dia juga ternyata nggak sengaja. Itu kan tapi ngebekas di hati kitanya Iya. udah lama Bener. kayak lagu 5 tahun. Sampai hari ini tuh kayak misalkan kalau lagi malam-malam udah tidur ya, aku buka hashtag gitu, pengen lihat aja orang-orang udah sampai mana sih sekarang gitu. Masih ada di Twitter gue liat. Iya. Gue juga sama sih, maksudnya tetap ada ininya teh apa? Rasa Parah, insecure parah. Gue dulu gigi sih, di gigi ya. Karena gigi gue tuh kayak renggang gitu loh. Sampai kan apa Jarang ya? diobrolin gitu sih ya. Iya. jadi dia- ya hubungan kali Masa ada LDR gitu ya, LDR ya. netizen anjing juga ya. Ini begini teh, gigi lu jarang-jarang kayak kedufan. Ini bukan sampai sih. Lu sian banget jarang kedupan anjir. Lah, lagi siapa orang yang tiap hari Soalnya pegawai. sama yang nari itu parade di depan. Juga ya orangnya. Kalau gua ketemunya sekarang sama netizen anjing itu. Iya dah si paling tiap hari. Iya dia orang Dubai. Tapi pas baca itu gue gak mungkin ketawa kayak gini kan? Enggak kan? Sedih kan? Sebenarnya lucu, cuman kan tetap gue balas-balasin dengan kayak gini gitu. Masa ya udah gue, ya orang-orang kan pengennya orang-orang kan pengennya ngelihat kita, apalagi gue sebagai seorang komedian gitu lah istilahnya kan. Ngeliatnya tuh pengennya gue seneng aja, pengennya gue ngehibur mereka gitu-gitu. Dia nggak peduli apa yang ada di balik gue gitu. Makanya gue kayak anjir, tapi pas gue kayak ngaca gitu-gitu kan kayak anjir ya juga kan, karena gigi gue tuh beneran kurang 2. Iya. Kok kurang masih Kalau lagu kakak tua kan giginya tinggal 2, ini giginya kurang 2. Giginya Sedih banget tapi itu yang lu anjing. beda itu kalau lagu kakak tua gigi tinggal 2. Tinggal 2. Kalau Aci kurang 2. Nobody is perfect kan? Bener. makanya gue kayak Ini gua ini perfeksionis lagi. Lanjut Ci. CFD ya mbaknya. Bukan. OCD. Bukan di Odi. Aduh anjing. Iya, jadi gitu. Terus ya kan itu kan apa ya namanya tuh kayak itu tuh awal-awal gue maksudnya gue jadi seorang public figure lah teh, yang ternyata anjir gue diperhatiin segitunya loh sama orang ya. followers gitu kan. Kayak gue selfie, giginya kayak gitu dikomentarin, terus kayak sesimpel ini deh, makan somai di buntutnya tuh Oh iya, makan di somai di sedot itu plastik, kan. terus ujungnya kita makan di ujungnya. Emang artis makannya gitu juga? Lah emang makan apa nih? Lu kira artis umbi-umbian, artis juga manusia. Iya, terserah emang. Tapi ada teh fantasi-fantasi yang bilang kayak misalkan ya, ada yang ngefans sama Teteh, pasti ada yang mikir Teh Popi itu kentut gak sih? Gitu kayak aduh saya tuh. Aku aja kalau artis kayak aku mikirnya Lady Gaga kalau misalkan ini ngepel nggak ya? Ada gitu fantasi-fantasi itu ya benar ada ya. Nah, yang paling menyakitkan itu akhirnya di gigi gue tuh sempet kayak ya kalau foto gue nggak pernah nyengir. Iya. Jadi oma Aci. Padahal bagusan nyengir ya, gitu tidak. Padahal gue kan orangnya gampang kayak ketawa gitu kan nyengir. Gue tuh pengennya happy aja gitu. Maksudnya bikin suasana happy gitu kalau ketemu orang. Tapi gara-gara itu gue sempet kayak kalau ngobrol sempet gitu teh. Oh gitu. Kayak gini kayak maksudnya Senyum tipis gitu ya gitu ya. Kadang-kadang gue giniin tutupin gitu kan. Terus akhirnya
diskusi lah gitu, maksudnya kayak kan waktu itu tuh si di manajemen gua si Ernest istrinya kan bikin buku imperfect. ya, oke. Perfect. Ih, pas banget. Suka Dan banget gue film itu. Dia ada ininya apa? Kalau quotes-nya, ada quotes-nya, ubah insecure jadi bersyukur. Amin. Wah, keren. Nah. Keren. Dari situ, maksud kan ya udah bentukan gua kayak gini nih. Dengan gigi gua yang jarang-jarang gitu. Dan yang ke depan itu. Yang jarang-jarang. Kayak rezeki. Ya, alhamdulillah rezekinya enggak. Iya, itu. Yang penting itu. Alhamdulillah rezekinya enggak. Nggak jarang-jarang ya. Karena gigi gue yang jarang-jarang. Jadinya ini pembawa rezeki. Dan pokoknya gue baca-baca buku itulah si Imperfect itu kan. Karena ya ternyata kita hidup enggak melulu soal fisik teh. Benar. Enggak melulu. Lo pakai. Iya, enggak melulu soal fisik gitu. Maksudnya kayak tapi itu bukannya kayak kita menerima kekurangan kita ya, kan maksudnya selagi bisa diperbaiki kayak sekarang gue gitu. Ya kita ada berusaha untuk ya memperbaiki gitu selagi bisa gitu. Cuman ya tetap harus menerima kekurangan-kekurangan yang lain gitu kan. Berdamai gitu. Itu prosesnya lumayan panjang juga tuh, karena gue juga kan maju mundur mau behel apa enggak, karena itu ngeganggu kerjaan gue gitu. Iya benar, apalagi lu stand up kan? Iya kayak Kalau gitu. stand up kayak nggak ngaruh, cuma kalau film ya. Kalau main film kayak ketahuan gitu, kayak apalagi kan gue perannya kadang pembantu mulu ya. Pembantu mana yang behelan Lu gitu. boleh tanya nggak, kenapa sih gue peran pembantu mulu? Lu pernah tanya nggak? Ya mukanya cocok. Rezeki Masa lu makanya. nggak ngeliat? Tapi rezeki Iya, kan, kan akhirnya rezeki. mendatangkan rezeki kan? Gue sampai akhirnya kayak anjir ini gue pas rongsokan, oh ternyata gigi gue kurang 2, solusinya adalah diginiin. Oh ya udah di behel, akhirnya gue coba berani tuh memutuskan. Gue juga ini dulu kayak sharing ke manajemen, ini gimana kalau gue behelan gitu. Maksudnya buat kerjaan kedepannya tuh gimana? Apakah mengganggu rezeki gue? Kalau misalkan mengganggu rezeki gue, mendingan kagak usah. Iya benar. Gue karena alhamdulillahnya orang-orang sekitar nggak terlalu Terganggu dengan gigi gue gitu. Emang netizen anjing Ada aja nyari-nyari salah sih. Gitu ya, noise jadi gitu kayak, ya. wah Caper aja sih sebenarnya itu mereka. terus tapi kita nggak ada yang tahu tuh ternyata membekas banget gitu di hati Iya kita. benar. Nah akhirnya ya udah gitu, pas udah di behel ya orang-orang udah nggak gitu lagi, tapi masih ada yang Masih aja tuh ada. kayak, Ada aja yang kurang dari mereka ya. Ada. Cari-cari aja iya, terus. Ci, Lu lihat aja tuh Barbie. iya Iya nggak sih? kurang terus buat netizen mah. orang dan apa ya, yaitu ketika kita ketemu sama circle yang tepat, orang-orang yang bisa support gitu, dan apa ya, kita jadi aku ya terutama kayak fokus di value dalam diri. Benar, value, Benar. betul banget value. Benar, harus di situ. Karena ternyata Iya. itu yang bikin kita Benar. Karena kalau kita kasih terus keluar tuh, ya, Benar, kalau ngasih terus buat orang lain tuh, betul. apa gitu. Kita harus tahu value kita masing-masing. Benar. Itu biar kita bisa berpijak pada kaki Betul. kita sendiri. Yes, jeng jeng Kayak jeng. Poppy, yang paling senior, Senior. yang paling senior ya. Terlihat Terlihat perfect perfect. di antara kita. Betul. Apakah ada insecurity atau imperfection? Tentu ada. Apa tuh? Jadi gini Kisanak ya. Ada pastinya kalau dibilang insecure. Aku orangnya justru kayak nggak pedean sebenarnya. Belakangan kayak semenjak udah nggak ngapa-ngapain, dulu kan aku kayak pernah ya ada Segini nggak ngapa-ngapain. dulu zaman dulu tuh aku pernah kayak penyalahgunaan apa segala macam gitu, terus alhamdulillah udah sembuh, udah pulih. Nah karena proses ke situnya kan transisinya tuh rada-rada makan waktu yang lama gitu. Nah pas ketika kayak udah sober, udah bersih banget semuanya, mulai tuh kayak rasa-rasa kayak insecure sama sudut orang menilai aku apa, kayak misalkan dulu gue pernah orang tahu gue dulu gimana. Nah itu kan udah kecap tuh sama orang, ini anak bandel banget, atau nggak nih anak gini banget, atau si Poppy itu sakit banget tuh, sampai ada kayak omongan-omongan yang kayak gitu. Terus
ada momen-momen misalkan kayak aku main ke circle baru deh. Tadinya kan aku semenjak aku udah sober aku nggak mau main, kerjaan aku cuma kerja, udah gitu pulang ke rumah. Terus ketika kayak dulu deh ada mulai ada pacar baru misalkan, main dong keluar misalkan. Dulu soalnya aku udah mulai nggak berteman, sekalinya kayak keluar kan sensitif banget ya. Aku terus di sisi lain kayak ada orang-orang yang rada-rada atau enggak kayak gimana-gimana terus sedikit banyak kayak nilai gua dari gestur kan gue kaku orangnya gitu, gue tidak mudah berteman gitu, misalkan gue tidak mudah ada di satu lingkungan yang tiba-tiba gue bisa oke lah, kok zaman dulu gue bisa cuek ya karena gue under something gitu, karena karena gue gesrek aja zaman dulu. Tapi kan kalau sekarang udah lebih kalem, justru sekarang tuh banyak ngerasa kayak nggak nyaman. Kadang gue tuh nggak ngerasa kayak gue tuh banyak bisanya, apalagi kayak Aci tahu kan, aku tuh suka salut sama Aci dengan caption Aci yang aku bilang, ini gue keren gitu. Iya, kayak ini loh, kayak afirmasi gitu, kayak afirmasi gitu ke diri sendiri ya. Asal Aci tahu, aku belakangan ini itu tuh berkiblat sama Aci. Alah. Bener ya. Salah kiblat. Mau kiblat sana ya. Tapi kan gue role modelnya dia ya. Nah, ini dia. Tapi kamu harus tahu nih, Ci. Pertemanan dan lain itu harus inspiring each other, memotivasi. Karena gue ngelihat T-pop ini kan zaman dulunya kan. Berarti jiwa dia yang gesrek itu yang gue demen gitu. Iya. Benar kalau kita tukeran. Jangan dong. Ini udah di sini aja. Udah. Aku lanjutin ya. Kenapa yang membuat aku akhirnya pelan-pelan aku bisa memupuk kepercayaan diri aku. Nih, aku ngelihat Aci apa-apa nih achievementnya jelas banget. Misalkan kuliah selesai, bikin karya jadi, terus stand up sampai bikin buku, bermusik jadi. Menurut aku apa-apa yang dilakukan Aci itu start finish. Nah, aku konsisten sangat gitu ya. Terus itu tuh bisa mulai kelihatan dari yang kayak caption ya kan, Aci suka bilang kan kayaknya, jangan kayak kita juga harus punya harga diri, jangan mau misalkan diinjak atau apa. Lebih kayak kita harus ada pride-nya juga gitu ya. Aku tuh bener ngelihat kayak, oh iya ya, berarti mungkin gue tidak menghargai diri gue. Kan aku belakangan ini kayak, gue tuh dulu suka bermusik, gue dulu acting gue pun juga kayak gue ngerasa kayak gue harusnya pede karena gue ada beberapa film dan gue juga bisa maksimal di situ. Gue ada karya-karya lain gue, kenapa gue menilai diri gue segitu rendahnya. Ketika ada anak ini gitu dengan ya simple Aci simple. Misalkan posting, gue keren kan dengan gambar monyet yang aku bilang itu ya gitu. Emot monyet. Aku bilang, Aci ini canggih nih, Aci bisa ngebangunin orang yang kayak dia merasa lu tuh harus sayang sama diri lu sendiri. Ayo bangun. Ya itu, aku sekarang udah mulai ngerasa bangun gitu, ngebangun rumah gitu ya. Enggak, itu nggak lucu. Itu tuh jadi kuli tiba-tiba. Salah satu yang bikin aku ngerasa nggak insecure lagi adalah Aci. Bener Ci. Aci influence Resti. Betul. Tengah ya, nama tengah ya. Ini bener ya. Pada akhirnya kalau misalnya agak disimpulin ini dari obrolan ini, kan sekarang tuh terpaan yang paling bikin kita bikin insecure itu ada sosial media ya. Dan aku ada pengalaman, mungkin Vio juga ada pengalaman, Teh Poppy dan Aci juga mengalami pengalaman yang similar lah ya. Dan kita tuh ternyata nggak ini ya komenan yang tadinya mungkin iseng atau mungkin dalam konteks yang positif. Aci itu sebenarnya iseng aja mungkin postingnya gitu karena mungkin nggak ada pikiran, nggak ada pikiran aja kayak nulis gini aja deh gue gitu. Tapi ternyata bisa se-impactful ke Teh Poppy ya. Tapi Kak, ini ya Aci mau kayak disclaimer. Semua caption yang gue lempar ke media sosial itu gue kadang mikirnya lama banget karena
gue tuh juga selain kan gue kosong ya. Itu kosong. Kosong kan. Gue tuh kadang kalau diwawancara gitu-gitu tolol banget gitu. Tapi gue tuh pengen nunjukin sisi gue yang emang dari hati gue gitu, kayak tulus gitu, kayak misalkan ya mungkin kalau gue keren gitu kan ya udah aja gitu. Cuman kan itu datangnya juga dari dalam diri gue gitu, kayak ya gue nggak mau terlihat menyedihkan di hadapan orang-orang lain gitu. Terus kayak jangan sampai gue dibully gitu. Ya pasti ada aja gitu kayak pede banget bilang diri lu sendiri keren, bodo amat gitu. Tapi gue mikirnya gitu kan. Nah tapi di caption kayak yang ternyata mungkin bisa masuk juga ke hati, karena gue yakin apapun yang dibikin dari hati akan Nyampe sampai ke juga hati. ke hati. Gila. Itu gue Bener. ingin banget teh. Oke. Gue pikirin banget. Kerasa ya? Iya, karena gue pengen banget apa ya? Ada manfaatnya lah di hidup ini gitu, berguna. Satu hal lagi dong, aku pengen menyampaikan yang jadi aku ini ya, yang bikin aku beneran bangun nih sekarang dari salah satunya ya insecurity aku itu, yang bikin aku bangun kan salah satunya Aci. Jadi yang aku lihat dari Aci tuh sudah menemukan titik balance ininya, apa namanya, kayak oke, gue pusatnya udah pas ininya. Jadi kalau gue mau gue lakuin, kalau enggak. Jadi udah dia apa kontrol kehidupannya dia tuh kayak udah kendalinya dia gitu loh. Nah, tidak semua orang, bahkan setua aku kan 40 ya, bisa menemukan titik balance-nya itu. Justru aku ngelihat, anjir, Aci di usia segini udah menemukan titik balance-nya itu menurut aku. Komitmen gila. Balance itu, Ci. Jangan ditepokin mulu. Daripada didiemin, Nggak, gue nih. Kasian. Tiba-tiba dicuekin. Gue disclaimer juga ya teh, kalau konsisten, gue juga orangnya nggak yang konsisten banget gitu. Masih belajar ya? Iya, karena gue Benar. kalau misalkan masih tetap insecure gitu, masih kayak banyak lah gitu. Tapi kalau misalkan terlihatnya seperti itu, alhamdulillah gitu ya kan. Cuman emang ya itu kali ya, karena kita udah saking berdamainya sama hidup loh Kak. bener. Udah lah, terserah mau. Lebih- Tapi menurut gua, kita perlu insecure dalam hidup. Gue rasa iya. Karena kayak Dengan takar tertentu ya. Ya. betul. dengan Karena takaran yang bisa wajar. bikin kita tahu harus ngapain. Betul. Terus kayak tetap manusia. Menurut gue insecure itu adalah part dari manusia. Iya, Betul, iya kok. betul. Walaupun ya nggak kita sebutin, nggak Iya. kita beberin gitu. Intinya mungkin gini kali ya, semua orang tuh punya insecurity. Betul. Iya. Kita tuh cuman jago nyembunyiin aja. Hidup panggung sandiwara. Dan Oh gitu. Salah ya? Salah ya? Oh, udah. dan tadi kalau ngutip dari apa? Imperfect, ganti apa? Ubah insecure jadi bersyukur. Itu aja sih kalau kata kita ya. Bismillah ya, bisa semua ya. Bisa. Bisa loh.